Semangat pagi fams, udah sarapan belum? Kalau belum, kita punya hidangan menarik. Cocok juga jadi menu santap siang fams. Bagi penggemar daging ayam, kita punya rangkuman berbagai olahan ayam di penjuru Nusantara. Siap-siap catat resepnya ya fams. Kita mulai dari bagian barat Indonesia ya fams. Widih, makan besar nih. Di bumi Ruwajurai ada hidangan istimewa nan endes. Cocok dimakan rame-rame, dijamin puas. Dagingnya empuk dengan bumbu rempah yang pas di lidah. Enak banget. Selain nikmat, daging ayam kalkun juga sehat fams. Soalnya kandungan lemaknya terbilang rendah. Per ons daging memiliki sekitar 1 gram lemak. Memang sih nggak bikin gemuk, tapi kalau nasinya nambah, ya percuma dong. Fams, daging kalkun juga mengandung kalium, fosfor, seng, dan besi. Kandungan tersebut dapat membantu dalam meningkatkan imunitas tubuh. Bikin sehat deh pokoknya. Kalau ingin mencobanya, main aja ke sini. Aneka menu dari ayam kalkun bisa dipilih, sambil menikmati keindahan alam di sekitar peternakan yang berada di antara embung menyerupai danau. Recommended deh. Tapi gimana ya cara bikinnya? Bantu tangkap ayam kalkunnya dulu ya, fams. Ada ayam kalkun, kita tangkap ya. Duh, ternyata ayam kalkunnya gesit juga. Galak lagi. Anak-anak jadi ragu deh nangkepnya. Untung pertolongan segera datang, fams. Ayam kalkunnya langsung sukses ditangkap. Hore! Makasih ya, Kak. Berlokasi di Desa Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, memang dikembangkan peternakan ayam kalkun berkonsep agrowisata. Namanya Rumah Kalkun. Terbilang sudah cukup lama beroperasi. Memelihara kalkun termasuk menguntungkan, fams. Perawatannya mudah, apalagi ayam kalkun cepat besar. Usia 1 bulan saja, ukurannya udah gede begini. Bisa untuk disantap beramai-ramai. Ini berat banget. Udah ditangkap. Oh iya. Kita masak ya. Fams, daging kalkun paling enak disantap jadi ayam kalkun guling. Istimewa. Bumbu-bumbu yang diperlukan ada bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, jahe, lengkuas, dan garam. Tumbuk semua bumbu sampai halus, lalu lumurkan pada bagian luar dan dalam daging ayam kalkun. Ini saya kukus dulu. Kamu nyiapin api. Ya. Kalau sudah empuk dan bumbunya meresap, angkat ayam kalkunnya. Kemudian panggang di atas bara api. Oles dengan kecap. Duh, aromanya menggoda selera. Bikin lapar. Akhirnya kalkun gulingnya siap untuk disajikan. Mantul, alias mantap betul. Masih soal ayam kalkun, fams. Selain dagingnya dikonsumsi, ternyata bulu kalkun juga bisa dijadikan kerajinan. Tapi bulu yang digunakan hanya bulu dari kalkun jantan ya. Soalnya lebih indah tampilannya dibandingkan bulu kalkun betina tuh. Untuk diambil bulunya, kalkun gak harus dipotong. Tapi pilih bulu yang sudah lama atau tua. Soalnya bulu yang masih muda mudah busuk jika dijadikan kerajinan. Gak tahan lama, fams. Lumayan banyak nih bulu kalkunnya. Langsung aja kita bawa ke tempat pengrajin ya, fams. Pengrajin bulu kalkun di Blitar mendapatkan bahan bakunya dari berbagai daerah tempat budidaya kalkun di Indonesia. Soalnya, kalau mengandalkan pasokan dari Blitar saja nggak akan cukup, fams. Berbagai jenis kerajinan unik dari bulu kalkun bisa dibuat, termasuk yang berbentuk penutup kepala khas suku Indian Amerika. Gak beda loh dari tempat aslinya. Untuk membuat topi Indian, tidak satu helai batang bulu yang digunakan, fams. Hanya bagian dari bulu hingga ujungnya saja, sedangkan sisa tulangnya harus dipotong. Selanjutnya, masukkan kayu yang sudah dilapisi kain ke dalam tulang bulu. Beri lem supaya merekat kuat. Potong kain bludur sintetis yang terbuat dari benang wol. Gunanya untuk menutupi tulang bulu.
Terus susun deh bulu kalkunnya untuk dirangkai. Simple ya buatnya. Nggak perlu pakai pewarna buatan, karena secara tampilan dan motif, bulu kalkun sudah cocok banget jadi topi Indian. Bisa juga sih dibuat dari bulu ayam. Kita lanjut buat bagian dalam topinya. Bulu kalkun dirangkai dan dijahit hingga berbentuk melingkar. Proses jahitnya dilakukan secara manual agar bulu kalkun tidak rusak. Jahit lagi bagian tulang bulu yang satu. Ikat bulu yang berada di bagian tengah topi, supaya bulu kalkunnya mengembang ketika dipakai nanti. Renggangkan bulu yang satu dengan yang lainnya ya fams. Tambahkan aksesoris supaya makin mirip dengan topi Indian aslinya. Terakhir, dicek lagi deh. Kalau belum pas, rapikan kembali. Kalau sudah oke, tinggal dipasarkan deh. Fams, dalam sehari setiap pengrajin topi Indian dapat merangkai sebanyak 50 hingga 100 topi loh. Wah, banyak juga ya. Pasti sudah ahli deh buatnya. Harga kerajinan topi Indiannya bervariasi, mulai dari 100.000 sampai 300.000 rupiah. Hasil kerajinan berbahan bulu kalkun ternyata tak hanya diminati pasar dalam negeri saja, sudah go internasional loh. Bikin bangga pokoknya. Fans, kalau mau berwisata yang agak beda, coba datang deh ke Desa Sempu, Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Ada apa sih? Ada Kampung Indian. Kampung Indian? Yang bener ah. Main ke Kampung Indian, kostumnya harus menyesuaikan dong. Tenang, nggak harus bawa dari rumah. Tinggal sewa aja kok di lokasi. Komplit, pilih saja yang paling cocok. Wah, Indiannya cantik banget. Jadi pangling ya. Fams, sejarahnya sih tak sembarangan orang dapat menggunakan baju dan penutup kepala dari bulu khas suku Indian. Hanya kepala suku dan para prajurit pemberani saja. Karena bulu memiliki makna spiritual yang tinggi, menyimbolkan kepercayaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan penghargaan. Seru juga ya mencoba jadi Indian. Wajib nih diabadikan, biar kekinian. Cekrek. Jika sudah puas berkeliling Kampung Indian, bisa mencari buah tangan di tempat souvenirnya. Khas suku Indian dong, bagus untuk koleksi. Saya minat nih sama topinya, tapi untuk perawatannya gimana ya? Oh, bisa digantung ataupun dimasukkan di plastik, lalu dikasih kapur barus. Kalau guna kapur barus, apa ya Bu? Untuk mengawetkan bulu. Oh gitu ya. Gimana? Keren kan Kampung Indiannya? Bisa dong dijadikan destinasi wisata pilihan keluarga semua. Sekarang kita ajak borong sepatu, Fams. Tuh, lihat. Sepatunya bagus dan cantik ya. Bahannya juga bermacam-macam. Nah, paling banyak sih dari kulit. Halo Mbak, gimana? Ada yang minat sama sepatunya? Iya nih Mas, lucu-lucu. Yang ini lucu nih. Itu terbuat dari ceker ayam Mbak? Hah? Seriusan? Serius Mbak? Ih, sumpah aku bisa. Aku mau tahu dong cara bikinnya nih gimana nih. Ayo kita langsung aja ke atas. Yuk, langsung. Waduh, baru tahu nih kalau ceker ayam bisa dijadikan sebagai bahan membuat sepatu. Kok bisa ya? Bikin penasaran aja deh. Proses pembuatannya lumayan cukup panjang. Ceker harus dikuliti, Fams. Supaya nggak licin, beri abu gosok dulu. Kulit ceker kemudian dicuci bersih dan diberi pewarna khusus. Disesuaikan dengan model dan warna sepatu yang akan dibuat. Oh iya, ketebalan kulit ceker ayam juga harus diperhatikan. Untuk memproduksi sepatu dengan kualitas yang bagus, ketebalan kulit harus sekitar 1 hingga 2 mm. Setelah diberi warna, kulit ceker kemudian dijemur selama kurang lebih 3 hari, Fams. Jika sudah kering, baru deh dirangkai atau disusun menjadi pola sepatu. Meskipun terkesan tipis dan mudah sobek, tapi Kang Nurman mengolah kulit ceker ayam agar layak menjadi bahan sepatu. Jadi kuat pokoknya. Fams, salah satu keunikan sepatu dengan kulit ceker ayam adalah hasilnya yang berbeda-beda. Karena nggak ada motif kulit ceker yang sama persis. Dijamin nggak pasaran loh.
Setelah disusun dan direkatkan menggunakan lem khusus, pukul-pukul kulit dengan palu khusus agar menempel sempurna. Terus kulit dijahit di atas lapisan khusus sebelum dipaskan dengan cetakan kaki. Perlu fokus nih, soalnya bagus tidaknya kualitas sepatu sangat tergantung pada proses ini. Kalau sudah rapi, pasang sol sepatunya. Rekatkan kembali dengan lem khusus. Terakhir, pasang hak atau heelsnya untuk mempermanis tampilannya. Wah, nggak kelihatan terbuat dari kulit ceker ya. Keren! Fans, untuk membuat sepasang sepatu dibutuhkan kira-kira 22 potong ceker ayam berukuran besar. Banyak juga ya, kalau dibuat sop pasti bikin kenyang. Hahaha. Tapi kreativitas membuatnya mesti diacungi jempol. Idenya out of the box banget. Gak kebayang kan ceker ayam bisa dibuat sepatu. Keren. Awalnya itu sekitar 15 tahun yang lalu, itu ayah saya melakukan penelitian. Itu dari mulai kulit ikan pari, kulit kaki bebek, kulit kaki ayam, kulit kodok, dan lain-lain. Banyak gitu. Nah, terus lalu mereka follow up. Bahkan ada yang booming sama orang lain gitu. Bahkan saya sayang gitu kalau ini udah masuk ke penelitian tapi kok nggak dikembangin. Ternyata kalau orang kreatif, apapun bisa dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai jual ya fams. Jika tertarik untuk memilikinya, harga sepatu dari ceker ayam berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah, tergantung dari modelnya. Unik dan kekinian kan? Ayo, siapa yang rindu kampung halaman? Ngaku aja deh fams. Kebetulan nih, kita mau pulkam ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Duh, yang pulang kampung, segitu kangennya sih. Kangen ibu apa masakannya nih? Assalamualaikum, Ibu. Aduh, lama sekali nggak ketemu kamu nih, lama nggak Kangen pulang banget, ya. Bu. Ya, Ibu juga kangen sama kamu. Itu. Nanti kita masakan ayam bulat aja ya. Baru ketemu minta langsung dimasakin aja. Kira-kira mau dimasakin apa ya? Yang istimewa dong. Manok masak bulat namanya. Asyik. Siapkan bahannya dulu. Terdiri dari ayam kampung utuh yang sudah dibuang tulangnya. Dimasak dengan wortel, kentang, bumbu saus, mentega, telur, kecap, arcis, ketumbar, pala, garam, dan gula. Fems, kita potong-potong wortel dan kentangnya. Haluskan bumbu rempah-rempahnya termasuk ketumbar dan pala. Kemudian cairkan mentega, tumis wortel dan kentangnya. Beri sedikit garam, gula, saus, dan kecap manis. Aduk-aduk, tambahkan sedikit air. Jika kentang dan wortel sudah mulai masak, campurkan arcisnya. Aduk sebentar, matang deh. Kita bersihkan telur rebus dari cangkangnya ya, Fems. Selanjutnya, isi tumisan sayur dan telur rebusnya ke dalam bagian perut ayam kampung. Jika sudah penuh terisi, jahit kulit ayam bagian luar agar tertutup rapi. Sebelum dimasak kembali, olesi ayamnya dengan saus racikan yang dibuat dari saus tomat, kecap, dan mentega. Baru deh dikukus, Fems. Ternyata panjang juga ya proses membuat manok masak bulat. Setelah dikukus, ayam harus dilumuri kembali dengan kecap dan mentega, biar makin enak rasanya. Baru deh dipanggang dengan oven selama 1 jam. Dulu sih cara panggang ayam masih dengan kaleng yang diberi bara api. Kalau sekarang jadi lebih praktis karena ada oven, Fems. Akhirnya jadi juga manok masak bulatnya. Biar makin kece, beri garnisnya. Duh, bikin gemes. Jika mau dimakan, lepas dulu benang jahitannya ya. Manok masak bulat adalah hasil adaptasi dari masakan Belanda yang menggunakan ayam kalkun loh, Fems. Sejarahnya sih, ketika Raja Kutai Kartanegara berkunjung ke Belanda, ia dijamu dengan panggang ayam kalkun isi yang enak. Karena rasanya yang enak, sepulangnya dari Belanda, sang raja lalu memerintahkan juru masak istana untuk membuat menu yang sama.
Karena di Kutai tidak ada ayam kalkun, maka diganti dengan ayam kampung dan bumbu yang disesuaikan ala Nusantara. Fems, kuliner manok masak bulat terbilang langka, hanya dapat ditemukan ketika acara-acara besar saja. Soal rasa, nggak diragukan lagi dong. Gurihnya daging ayam kampung berpadu pas dengan racikan bumbu dengan sensasi manis dari kecapnya. Sedap! Apalagi dihidangkan bersama serondeng jagung, plus gence ikan dan sayur. Juara! Masih belum puas icip-icip kuliner ayam? Tenang deh Fems, masih ada kok kuliner ayam yang endes surendes. Tunggu sesaat lagi ya Fems. Fems, kalau berlibur ke Pulau Dewata belum afdol nih kalau nggak nyobain ayam betutunya. Rasanya nikmat banget dengan bumbu rempah yang khas. Suka dong. Sajian ayam betutu ada dua jenisnya. Ada yang berkuah dan juga goreng. Tapi buat pecinta pedas, sebaiknya cobain deh betutu kuahnya. Dijamin bikin keringetan. Mantap. Betutu berasal dari kata be yang berarti daging dan tunu yang artinya bakar. Jadi betutu bermakna daging yang dibakar, Fems. Uniknya setiap daerah di Bali memiliki modifikasi tersendiri dalam mengolah betutu, Fems. Gak heran kalau betutu menjadi banyak macamnya dengan rasa yang berbeda-beda pula. Gimana kalau kita icip-icip betutu ala desa Sumber Kima, Kabupaten Buleleng yang disebut ayam betutu jeroan sawi. Siapkan ayam kampung yang sudah dibersihkan ya Fems. Kemudian masukkan daun singkong ke dalam bagian perut ayam. Baluri dengan bumbu khas Bali yang disebut bumbu genep. Taruh deh, ayamnya direbus selama 2-3 jam Fems. Sampai bumbu meresap dan dagingnya menjadi empuk. Simple banget ya ternyata buatnya. Pasti bisa buat di rumah. Aroma bumbu rempah khas Balinya sungguh menggoda selera. Harum banget. Meresap di dalam daging ayam kampung yang gurih. Beneran enak nih. Dengan tambahan daun singkong yang empuk. Mantap banget pokoknya. Dari Sulawesi Tengah, kita icip-icip ayam gagape yuk Fems. Kita haluskan bumbunya dulu ya, mulai dari lengkuas, cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian campurkan ayam kampung dengan merica bubuk. Aduk hingga rata, lalu tambahkan kelapa sangrai dan kunyit bubuknya. Aduk kembali ya Fems. Jangan lupa beri bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sekarang tinggal dimasak deh. Panaskan air pada wajan, lalu masukkan ayam kampung yang telah dibumbui. Masak hingga mendidih. Tambahkan santan. Tunggu sesaat sampai bumbunya meresap. Wah, makan besar nih kita. Ayam gagape disajikan bersama buyun nibung di atas sapale. Unik dan khas banget dari masyarakat Batui. Hidangan ini umumnya digelar ketika acara-acara khusus dan dimakan beramai-ramai. Gagape dalam bahasa Batui berarti pedas. Cocok banget kan dengan cita rasa kelapa sangrai dan bumbu rempahnya yang bikin ayamnya jadi pedas. Walaupun tanpa nasi, namun buyun nibung sudah melengkapi sajian ayam gagapenya. Karbohidrat pada beras ketannya cukup banget deh untuk jadi sumber energi. Nyam! Meski terbuat dari daun, sapale tahan air, jadi nggak masalah untuk tempat makanan berkuah. Balik lagi ke Jawa Timur, Fems. Kalian masih ingat dong sama 4 boneka Teletubbies kesukaan anak-anak yang dulu warawiri di layar kaca? Kebayang deh tempat tinggal mereka yang berbukit-bukit indah menghijau. Kesana yuk, gak jauh kok. Lokasinya ada di Kabupaten Blitar.
Memang sih bukan tempat Teletubbies yang asli, tapi mirip banget loh dan disebut Bukit Teletubbies. Pems, sebelum dijadikan tempat wisata, dulunya bukit ini digunakan untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Kelut. Karena pemandangannya dari atas bukit sangat indah, oleh warga desa Sumbersari dijadikan tempat wisata baru yang kekinian, Pems. Dengan konsep wisata berbasis masyarakat. Biar semakin identik dengan Teletubbies-nya, pengelola menyiapkan boneka yang mirip banget. Bisa berfoto-foto, jadi makin meriah deh wisatanya. Tapi boneka Teletubbies nggak selalu ada, hanya di hari Sabtu dan Minggu saja ketika pengunjung banyak yang datang. Kalau hari lain sih Teletubbies-nya sibuk berkebun. Selain bisa refreshing menikmati keindahan alamnya, pengunjung juga dapat mendatangi beberapa spot foto unik dengan latar belakang yang ciamik. Pokoknya instagramable banget deh. Sayang banget kalau tidak diabadikan dengan kamera. Pengunjung dapat memilih spot foto yang diinginkan. Atau semuanya aja kali ya, biar puas. Hahaha.